Nabi SAW melanjutkan, kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi SAW, aku pun kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 salat. Dalam beberapa riwayat disebutkan awalnya 50, kemudian Nabi balik lagi jadi 40, balik lagi jadi 30, balik lagi jadi 20, balik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Jadi berapa kali balik? Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sampai 5 kali balik, ada yang menyebutkan 3 kali balik, ada yang menyebutkan 2 kali balik. Jadi awalnya 50, kemudian dikurangi, kemudian setelah itu Allah mengurangi menjadi 5 salat. Ini yang terakhir ini. Lalu aku kembali kepada Musa alaihi salam. Kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 salat. Musa mengatakan alaihi salam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihi salam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, innahunna 5 salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin 10, fadzalika 50 salatan, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan, fa in 'amilaha kutibat lahu 10, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an, fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap salat mendapat pahala 10 kali, 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. 5 kali salat sama dengan 50 kali salat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan 1 kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kau beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hadis-hadis tentang Mi'raj Nabi ke langit adalah mutawatir. Arti hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in. Anda perhatikan di sini, ikhwan fillah, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau bicara soal kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang mampu seperti ini.
nggak bisa dinalar dengan akal, nggak bisa. Kita wajib mengimani. Makanya ketika Nabi SAW pulang malam itu juga, berangkatnya malam, pulang malam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit. Kemudian malam itu juga pulang. Makanya pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kaum musyrikin tentang ini. Waktu Nabi menyampaikan, kaum musyrikin mentertawakan Nabi. Karena menurut mereka nggak masuk akal. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj malam itu satu malam, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian tepuk tangan, sebagian pegang kepalanya begini. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian Nabi tetap menceritakan, bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau engkau betul ke Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah langsung menunjukkan kepada Nabi, di depan mata Nabi itu disebutkan cirinya, tentang pintunya dan segala macam. Sampai orang yang pernah ke sana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu, ini benar cirinya katanya mereka. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang murtad waktu itu. Kemudian sebagian lagi datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu nggak hadir waktu Nabi menjelaskan ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar, menjelaskan sesungguhnya temanmu yaitu Muhammad mengatakan tadi malam itu dia berangkat ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Kata Abu Bakar, yang mengatakan siapa? Muhammad temanmu. Kalau dia mengatakan aku percaya lebih daripada itu. Sejak itu dikatakan as-siddiq. Karena di sini bicara tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Ya Abu Bakar beriman lebih daripada itu. Maka dikatakan as-siddiq. Nah, orang beriman itu harus percaya. Ini sahih riwayatnya. Itu baru disampaikan sama orang kafir. Seperti itu Nabi langsung Abu Bakar mengatakan, aku percaya, mengimani lebih daripada itu. Aku percaya dengan kabarnya langit dari Allah Taala. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa Nabi diangkat ke langit ini, artinya Nabi Mi'raj ke langit ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Dzar, aku bertanya, sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kata Imam Nawawi ketika memberikan syarah hadis ini, kata beliau, manau hijabuhun nur fa kaifa arahu. Hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat Allah? Jadi Nabi tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah maka dia dusta. Faqad a'zama 'ala Allahi al-firya. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Taala. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Muslim, tidak akan ada seorang yang dapat melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia masuk ke sorga, baru dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat yaitu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Nabi lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Karena semua malaikat bersayap. Kemudian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena riwayatnya banyak, Syekh Albani itu menulis kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahaditsihima wa takhrijaha wa bayanu sahiha min saqimiha. Arti Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadisnya, takhrijnya dari hadis-hadisnya,
dan juga penjelasan yang sahih dan yang dhaifnya. Ini banyak dibawakan riwayatnya, hadisnya mutawatir. Di antara yang disebutkan bahwa Nabi SAW memasuki surga dan diperlihatkan semua tentang apa yang di surga itu, yang kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka. Kata Nabi SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu min dakhalha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, yang paling banyak masuk ke neraka itu para wanita. Wa ra'aitu rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar faqultu ya Jibril man haula qala haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Kata Nabi SAW, aku berdiri di dekat pintu neraka, yang terbanyak yang masuklah wanita. Ini Allah perlihatkan dan kekuasaan Allah SWT. Aku melihat juga orang-orang yang dia menggunting bibirnya, digunting bibirnya. Ini di neraka ini. Aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu para khatib, para penceramah dari umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, mereka melupakan diri mereka padahal mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berakal? Jadi mereka nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia sendiri nggak berbuat kebaikan. Kemudian kata Nabi lagi SAW, wa marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Aku melewati lagi satu kaum yang mereka punya kukunya panjang dari tembaga. Mereka cakar mukanya mereka, dicakar juga dadanya mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya makan daging manusia, menggibah manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan merobek kehormatan mereka, memfitnah, merobek, artinya mereka merusak nama baik orang, memfitnah, menuduh dan segala macam. Ini orang-orang yang nanti akan mencakar mukanya di hari kiamat.